Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Habib Fitra Novian di pertemuan kelima Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan materi analisis kebutuhan SDM. Nah, perkenalkan nama Ananda Habib Fitra Novian, NIM 20042210 dengan dosen Bapak Iip Permana STMT dengan kode mata kuliah 2021 10420092. Nih materi adalah kita akan jelaskan tentang analisa kebutuhan SDM. Nah, kebutuhan atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan yang akan sumber daya manusia ini bukan sekedar kualitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia akan perlu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ramalan kebutuhan di masa yang mendatang adalah faktor eksternal. Apa itu? Faktor eksternal adalah faktor luar, di mana kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategis dan rencana operasional sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan SDM di lingkungan sebuah organisasi maupun perusahaan. Faktor kedua internal, ini faktor dalam. Faktor dalamnya adalah atau internal, kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi dan perusahaan yang melaksanakan bisnisnya. Yang ketiga, persediaan karyawan. Persediaan karyawan ini adalah kondisi tenaga kerja maupun SDM yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi SDM atau SISDM sebagai bagian dari sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, sebab alasan eksternal dari penambahan SDM tadi adalah ekonomi nasional dan internasional maupun global. Faktor ini pada dasarnya berupa kondisi kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap dan semua organisasi atau setiap perusahaan. Yang kedua, sosial, politik, dan budaya adalah faktor ini tercermin dalam kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi atau perusahaan yang menjalankan operasional bisnisnya. C. Perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi berpengaruh pada kecepatan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi untuk mendesain produk, meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan kualitas produk, termasuk juga teknologi pemberian layanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Organisasi yang tidak mampu mengadaptasi kemajuan dan perkembangan teknologi baru yang canggih dalam melaksanakan pekerjaan akan ditinggalkan atau tersisih dalam berkompetisi. D. Pasar tenaga kerja atau perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja adalah area geografi yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan atau demand sebuah perusahaan, dan perusahaan pesaing adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan SDM. Nah, sebab alasan. Nah, ini apa sebab alasannya? Adalah A, faktor rencana strategi dan rencana operasional. Faktor ini menyebab utama dan terpenting memprediksi kebutuhan SDM. B, faktor prediksi produk dan penjualan. Sebuah organisasi atau perusahaan harus melakukan prediksi produk yang akan dihasilkan dan memprediksi pula produk yang bisa dipasarkan. Prediksi ini pada dasarnya merupakan prediksi laba yang telah diraih dengan mempergunakan jumlah kualitas SDM yang sudah dimiliki oleh organisasi maupun perusahaan tersebut. C. Pembiayaan faktor pembiayaan SDM.
Dalam memprediksi kebutuhan SDM, sekurang-kurangnya harus sesuai dengan kemampuan organisasi perusahaan membayar upah gaji tetap sebagai bagian pembiayaan SDM dari presentasi laba yang dapat diraih. Yang D, faktor pembuka bisnis baru. Pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan SDM karena terjadi penambahan pekerjaan dan bahkan mungkin bertambahnya jabatan baru. Faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Semakin banyak unit kerja dalam struktur organisasi, maka semakin banyak dan semakin bervariasi kebutuhan permintaan dalam perencanaan SDM sebuah organisasi maupun perusahaan. Keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Pada dasarnya faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan kebijaksanaan manajer puncak, kebijaksanaan tanpa diskriminasi dengan nilai-nilai kualifikasi permintaan SDM secara akurat dan objektif. Nah, sebab alasan penambahan karyawan, sebab alasannya ada berapa ya? Kita tengok saja nanti. A, karyawan yang pensiun. B, pengunduran diri karyawan. C, kematian dan sebagainya. Dan sumber bacaan ini, sumber bacaan Ananda ya. Terima kasih apabila ada kekurangan, kesalahan. Silahkan komen di channel YouTube Ananda. Mudah-mudahan Ananda bisa membuat materi ini dan bisa teman-teman semua pelajari dan bisa dikomentari di channel YouTube Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.